Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita sering menjumpai ada video berdurasi kurang lebih 4 menit yang beredar luas di media sosial. Dan di dalam video itu mencoba untuk memberikan kabar, memberikan warta tentang kondisi negara Ekuador saat ini dalam menangani masalah COVID-19. Secara garis besar, video itu menjelaskan bahwasanya pada narasi pertama dalam video itu menggiring opini yang melihat bahwasanya negara Ekuador adalah negara yang memiliki banyak ciri-ciri sebagaimana negara Indonesia. Pertama kali saya melihat video itu karena video itu pertama kali yang dibahas adalah arti dari kata Ekuador, yang dalam video itu dijelaskan bahwasanya arti Ekuador adalah khatulistiwa. Pertama kali ketika saya melihat video tersebut, yang saya cek pertama kali adalah arti dari khatulistiwa. Dan benar, di Wikipedia arti Ekuador adalah khatulistiwa. Dari sini kemudian, video yang berdurasi kurang lebih 4 menit tersebut secara perlahan memberikan gambaran bahwa saat ini negara Ekuador telah kewalahan untuk menanggulangi COVID-19. Di dalam video tersebut menggambarkan di sana banyak mayat yang bergeletakan, kuburan yang bahkan tidak muat untuk menampung mayat-mayat dari korban COVID ini, dan pemandangan yang sungguh sangat miris sekali. Dan saya yakin ketika seseorang pertama kali melihat video tersebut akan mengelus dada dan berkata, "Ya Allah, jangan sampai negara kami Indonesia jadi seperti ini." Setelah video itu tersebar di grup WA, di media sosial, di Facebook dan lain sebagainya, kemudian menyusullah adanya sebuah pesan berantai. Dalam pesan berantai itu, di sini saya kutip, bisa dibaca. Dalam pesan berantai tersebut ingin menyampaikan bahwasanya video yang berdurasi kurang lebih 4 menit tersebut adalah hoax. Di dalam pesan itu juga disampaikan bahwasanya kejadian yang ada di video tersebut adalah kejadian perang klandestin pada tahun 2018 yang berada di Meksiko. Itu bukanlah jenazah korban dari COVID-19. Lalu sebenarnya dalam video tersebut itu hoax atau tidak? Pada video kali ini kita akan membahasnya, apakah video itu hoax atau tidak. Jangan kemana-mana, tetap disimak karena insya Allah informasi ini bermanfaat. Pertama-tama, ketika saya mendapati pesan berantai yang menyanggah isi video itu, kemudian saya klik websitenya dan benar. Di sana ada keterangan bahwasanya salah satu konten yang ada dalam video tersebut bukan real kondisi jenazah COVID di Ekuador, atau lebih tepatnya di kota Guayaquil yang ada di Ekuador. Di Guayaquil ini adalah kota terbesar atau ibu kota bagian di negara Ekuador. Di dalam video yang berdurasi kurang lebih 4 menit tersebut menggambarkan bahwasanya di kota ini, di kota Guayaquil itu sudah banyak sekali korban dan bahkan tertinggi. Sampai-sampai rumah sakit yang ada di sana sudah kewalahan untuk menangani pasien COVID-19. Dan masih dalam video tersebut menggambarkan bahwasanya pemakaman umum yang ada di sana itu sudah penuh, sehingga mayat-mayat korban dari COVID-19 ini banyak ditelantarkan begitu saja di jalan-jalan, di rumah sakit sampai beberapa hari tidak ada yang mengambil, dan beberapa kejadian yang mengerikan lainnya. Itu versi video singkat tersebut. Lalu bagaimana kenyataannya? Mari kita simak beberapa data yang saya dapatkan ini, kita samakan dan kita kemudian ambil kesimpulan di bagian akhir nanti. Setelah saya merasakan sebuah kejanggalan setelah menyaksikan video itu, kemudian saya mulai browsing.
tentang berita Ekuador. Saya masukkan keyword tentang korban COVID atau coronavirus Ekuador. Kemudian saya menemukan berita di sebuah halaman website online. Isinya sebagai berikut. Di sini dijelaskan bahwasanya Ekuador adalah salah satu dari 5 negara yang kewalahan menanggulangi masalah COVID. Di laman berita yang lain bisa dilihat di sini, Ekuador, negara yang melaporkan 5.000 kematian dalam satu malam. Masih dalam halaman yang sama, di bagian bawah, ungkapan yang diucapkan oleh pekerja di rumah duka Guayaquil. Dia mengatakan, kami sudah melihat banyak orang yang meninggal di mobil, di ambulan, di rumahnya, bahkan di jalan-jalan. Dari 2 berita tersebut, kira-kira apakah Anda sudah bisa menyimpulkan? Dan memang di negara Ekuador adalah negara yang hampir memiliki kesamaan, baik dari segi iklim dan budaya, bahkan khas makanan. Di laman berita ini disebutkan bahwasanya ada 5 hal yang akan kita jumpai di Ekuador dan itu mirip sekali di Indonesia. Jika jenengan belum yakin, silakan dibaca pelan-pelan. Inilah kondisi di Ekuador saat ini menurut BBC. Lalu kenapa pihak dari Ekuador membantah bahwasanya video yang beredar adalah hoax? Menurut saya, video tersebut tidak 100% hoax, walaupun mungkin ada bagian yang tidak sesuai. Seharusnya ini kejadian 2018 kemudian dimasukkan ke dalam video tersebut. Dan bagian itu yang mungkin dianggap hoax. Dan terbukti di dalam keterangan pers, mereka hanya membantah bagian itu saja, tapi tidak ada bantahan tentang bagaimana kondisi realnya saat negara Ekuador kewalahan menangani masalah korban COVID. Tidak ada sama sekali kebantahan hal itu. Jadi yang dibantah hanya bagian video yang mungkin di dalamnya memang kurang tepat. Hanya itu saja. Tapi untuk masalah kewalahan dalam penanganan COVID, kematian yang meningkat, kemudian sampai-sampai jenazah korban COVID tidak terurus dan lain sebagainya, tidak ada bantahan sama sekali. Dan ini diperkuat di beberapa laman berita menjelaskan bahwasanya memang di negara Ekuador sekarang dalam kondisi terpuruk dan sangat kewalahan dalam menangani masalah COVID. Kemudian ada beberapa orang yang mengatakan, janganlah menakut-nakuti masyarakat dengan video-video tersebut. Namun ada beberapa hal yang kita lupakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu juga menggunakan basyira wa nadhira, kabar gembira dan juga ancaman. Masyarakat kita butuh 2 hal tersebut. Kadang memang mereka perlu ditakut-takuti, kadang juga mereka perlu optimisme untuk membangun semangat agar mereka tidak menyerah melawan COVID. Jangan menjudge bahwasanya ini video kok isinya menakut-nakuti. Tidak demikian. Karena dalam ketakutan kita bisa meningkatkan kewaspadaan. Yang tidak boleh adalah ketika ketakutan itu sampai-sampai melupakan kabar bahagia. Allah Subhanahu wa taala mengancam hambanya yang tidak taat kepada Allah dengan neraka. Tetapi juga Allah memberikan gambaran yang indah, berita yang indah, kabar gembira tentang bagaimana keindahan surga. Artinya di sini apa? Ada sebuah penyeimbang antara kabar gembira dan kabar ancaman. Dari ancaman inilah kemudian seseorang bisa lebih berhati-hati, dan dari kabar gembira inilah kemudian orang semangat, optimis dalam mengerjakan sesuatu. Jadi sekali lagi, tidak juga kita harus menilai ketika ada sesuatu yang mungkin isi beritanya itu ngeri, menakutkan, kita anggap ini adalah konspirasi untuk membuat orang takut, ngeri, dan lain sebagainya. Karena kita memang membutuhkan 2 hal ini, antara kabar gembira
dan juga ancaman. Kabar gembira berfungsi sebagai motivasi agar orang tersebut semangat dan optimis, dan ancaman itu dapat dijadikan sebagai rem untuk kehati-hatian kita dalam melangkah ataupun berbuat sesuatu. Kesimpulannya, di dalam video yang kurang lebih berdurasi 4 menit tersebut tidak 100% hoax. Mari kita ambil hikmahnya. Semoga Indonesia selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melawan COVID-19. Dulurku sekalian, tetap waspada dan tentu juga harus selalu optimis kita bisa melawan COVID-19. Demikian video yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.